Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utluma uhiya ilaika minal kitab. Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat, yang artinya bacalah kitab suci Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Al-ayah Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, wabil khusus adik-adik santri An-Nuriyah yang selalu saya banggakan. Hari ini kita ingin membahas tentang pujian yang sering kamu lantunkan setiap saat. Gak terasa kamu sering melantunkan tombo ati iku limo sawarnane maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah suwijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Itu pujian yang sering kamu lantunkan. Nah, dari ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Ankabut ayat 45, sebagian ayat, bukan semuanya. Kalau satu ayat agak panjang, tadi kita nukil sebagian ayat. Itu yang pertama tadi adalah maca Quran angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran dengan memahami makna Al-Quran tersebut. Nah, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu adalah kitab suci agama Islam
yang berisi mukjizat Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Kalau kita membaca itu bernilai ibadah dan dilakukan atau istilahnya ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir sebagai petunjuk hidup manusia. Nah, ini Al-Quran. Nah, karena apa? Ada Al-Quran, berarti Al-Quran itu petunjuk hidup. Nah, kita hendaknya harus memahami isi dari Al-Quran itu apa, karena petunjuk hidup. Ibarat petunjuk itu apa? Petunjuk itu rambu-rambu. Kalau kamu lewat jalan besar, gak tahu rambu-rambu, bisa celaka dan bisa mencelakai orang lain. Namanya rambu-rambu, petunjuk. Nah, bagaimana supaya kita tidak celaka dan mencelakai orang lain? Kita harus tahu tanda-tanda itu, petunjuk yang ada itu. Itu petunjuk. Yang kedua, kalau kita memahami makna, itu lebih khusyuk dalam beribadah. Umpama contohnya, Qul huwallahu ahad. Ya, apa sih arti Qul huwallahu ahad? Nah, kita memahami, katakan hai Muhammad bahwa Tuhan itu satu. Akhirnya hati kita akan merasa tentram bahwa semuanya itu yang ngatur Tuhan. Tuhan itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Jadi murni. Yang menentukan Allah, hati kita menjadi tentram. Itu kalau kaitannya dengan khusyuk dalam beribadah. Nah, membaca Al-Quran itu bisa bernilai wajib kalau kita lagi sholat. Karena apa? Di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Otomatis itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Nah, nilainya sebenarnya kita membaca Al-Quran tidak wajib, tapi menjadi wajib tatkala kita sholat, karena kita membaca Al-Fatihah itu di dalam sholat itu wajib. Nah, hendak khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Nah, selanjutnya mengerti perintah dan mengerti larangan, karena kita paham itu akan mengerti perintah dan mengerti larangan. Nah, otomatis perintahnya ini harus ini, larangannya ini harus kita cegah. Gitu kalau kita paham makna dari Al-Quran. Terus yang selanjutnya itu merendahkan hati. Tatkala kita paham makna Al-Quran, hati kita akan menjadi rendah hati. Bukan rendah diri, enggak. Rendah hati itu ada perasaan, oh ternyata di atas sana ada yang atas lagi, yang semuanya itu kita menjadi rendah hati. Terus yang terakhir, bisa mengamalkan ajaran. Apa maksudnya? Kita bisa mengamalkan ajaran agama Islam dengan lebih baik. Mungkin itu, tapi seandainya kita tidak bisa memahami maknanya, itu nggak apa-apa, tetap mendapatkan pahala. Tapi lebih afdol kalau kita bisa memahami arti Al-Quran tersebut. Mungkin itu sedikit, dan kita akan membahas
yang selanjutnya ya tadi 1, 2, 3, 4, 5 tombok hati yang 5 tadi. Yang pertama saja ini adalah membaca Al-Quran angen-angen sak maknane. Mungkin begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.